Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Pratama dengan NPM 43A87006190242. Di sini saya membuat video mengenai penjelasan proposal skripsi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah RTIK. Pada kali ini saya membuat proposal skripsi dengan judul Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi. Pada cover halaman terutama terdapat judul, logo universitas, dosen mata kuliah, disusun oleh siapa, nama universitas, kemudian program studi, dan tahun ajaran. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Misalnya, kalau untuk karya ilmiah berarti harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Kalau proposal pensi, mengulas alasan mengapa pensi tersebut harus diadakan. Kemudian, terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Secara sederhana, identifikasi masalah adalah cara atau upaya untuk mendefinisikan masalah, kemudian membuat definisi tadi menjadi bisa diukur sebagai bagian dari langkah awal penelitian yang dilakukan. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Secara umum, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Kemudian terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pernyataan tentang topik yang diangkat oleh penulis, sehingga dengan rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Kemudian terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau sebagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Artinya, tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Isi tujuan penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pernyataan seperti halnya rumusan masalah. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan untuk pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian terdapat sistematika penulisan. Pengertian dari sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode, atau urutan untuk merangkup sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan,
Tujuan dan metode. Secara umum, sistematika penulisan laporan penelitian berisi abstrak, yaitu berisi rangkuman sistem singkat tentang isi laporan penelitian secara umum. Kata pengantar yaitu berisi kalimat pembuka tentang tema laporan, ucapan syukur, dan terima kasih penulis. Daftar isi yaitu berisi daftar judul, bab, dan subbab laporan. Kemudian pada bab 2, landasan teori, terdapat tinjauan sistem pinjam koperasi, yaitu mengenai pengertian perancangan sistem, pengertian simpan pinjam, pengertian koperasi, dan terdapat bagan atau struktur organisasi, yang di dalamnya itu terdapat tugas-tugas dari setiap struktur organisasi. Kemudian pada bab 3 yaitu terdapat metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat keadaan sistem keadaan sistem saat ini, yaitu di mana meneliti keadaan sistem apa yang digunakan pada saat ini sebelum dilakukan pengembangan. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu adalah metode apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan suatu sistem, yang mana pada judul ini yaitu sistem informasi simpan pinjam koperasi. Kemudian terdapat desain sistem, kemudian terdapat entry relationship diagram atau diagram IRD seperti ini. Kemudian waktu penelitian, waktu yang digunakan selama penelitian, dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian, yaitu jadwal kapan saja penelitian akan dilakukan. Sekian video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.